kita kali ini adalah mengenai pengakuan pendapatan. Materi yang dibahas dalam topik ini antara lain definisi pengakuan pendapatan, pencatatan pengakuan pendapatan, kriteria pengakuan pendapatan, dan penyajian pendapatan. Pendapatan itu diartikan sebagai arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas dalam satu periode. Nah, pendapatan mengakibatkan kenaikan ekuitas, bukan dari kontribusi pemilik. Penerimaan yang tidak memberikan manfaat ekonomi untuk entitas, seperti pungutan pajak, itu bukanlah pendapatan, karena itu sifatnya memungut dari pihak lain, kemudian menyetorkan kembali ke pihak lain gitu ya. Jadi tidak ada manfaat ekonomi untuk entitas. Jadi pendapatan itu harus ada manfaat ekonomi yang akan masuk ke entitas gitu ya. Itu baru bisa dikategorikan sebagai pendapatan. Nah, pendapatan diukur dengan nilai wajar uang diterima atau dapat diterima. Yang dimaksud dengan nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual aset atau harga yang akan dibayarkan untuk mengalihkan suatu liabilitas pada tanggal pengukuran. Pendapatan diakui pada periode terjadinya dengan mencatat jurnal debit kas atau piutang usaha dan kreditnya pendapatan. Nah, pendapatan ini dibahas di PSAK 23 yang merupakan ruang lingkup. PSAK 23 itu antara lain pendapatan dari penjualan barang, pendapatan dari penjualan jasa, dan penggunaan aset. Pendapatan dari penjualan barang adalah pendapatan yang berasal dari barang yang diproduksi untuk dijual atau penjualan barang yang dibeli untuk dijual kembali. Nah, kalau penjualan jasa itu berdasarkan kontrak kinerja yang telah disepakati. Jadi ada kontraknya dulu antara dua pihak ya. Kemudian jasa dapat diserahkan dalam satu periode atau melewati satu periode, itu bisa masuk kategori sebagai pendapatan dari penjualan jasa. Nah, untuk penggunaan aset, pendapatannya itu adalah berasal dari penggunaan aset oleh pihak ketiga yang menghasilkan bunga, royalti, atau dividen. Kriteria pengakuan pendapatan dari penjualan barang menurut PSAK 23 ada 4 ya. Pertama, entitas telah memindahkan risiko dan manfaat kepemilikan kepada pembeli ya. Kemudian entitas tidak lagi memiliki pengendalian yang efektif atas barang. Jadi barang itu sudah milik pembelinya. Kemudian jumlah pendapatan serta biaya transaksi dapat diukur secara andal. Jadi berapa yang akan diterima entitas, kemudian berapa biaya transaksi untuk mendapatkan pendapatan itu bisa diukur dengan andal. Kemungkinan manfaat ekonomis akan mengalir dari entitas atas transaksi tersebut ya. Pada umumnya, pemindahan risiko dan pengendalian arus barang terjadi saat perpindahan fisik barang dari penjual ke pembeli, yaitu pada saat transaksi penjualan ya, atau point of sale. Nah, bila pemindahan risiko dan pengendalian ini sudah terjadi, maka pendapatan dapat diakui pada penjualan. Nah, kemudian satu kriteria lagi dapat diakuinya pendapatan adalah tidak terdapat penahanan risiko signifikan, seperti entitas menahan kewajiban untuk kinerja tidak memuaskan yang tidak dijamin oleh ketentuan jaminan normal. Penerimaan pendapatan bergantung pada pendapatan pembeli dari penjualan barang. Kemudian pengiriman barang bergantung pada instalasi, dan instalasi merupakan bagian dari kontrak. Nah, sesuai kontrak pembeli berhak membatalkan pembelian. Jadi kalau tidak ada syarat-syarat ini, maka pendapatan bisa diakui pada saat penjualan gitu ya. Nah, untuk penjualan jasa, kriteria pengakuan pendapatannya adalah pertama, jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. Kemudian, kemungkinan manfaat ekonomis akan mengalir ke entitas. Tahapan penyelesaian pada akhir periode pelaporan dapat diukur secara andal. Biaya yang terjadi dan biaya penyelesaian transaksi dapat diukur secara andal. Pendapatan dari penggunaan aset oleh pihak ketiga adalah pendapatan yang timbul dari penggunaan aset entitas oleh pihak lain. Ya. Nah, kemudian entitasnya akan mendapat bunga, royalti, dan atau dividen. Pendapatan dapat diakui bila kemungkinan besar manfaat ekonomis sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas. Jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. Prinsip pengakuannya adalah pendapatan bunga diakui menggunakan metode bunga efektif.
royalti yang harus dibayarkan itu tercantum dalam perjanjian kontraktual. Nah, kemudian dividen harus diakui ketika pemegang saham memiliki hak untuk menerima pembayaran dividen. Artinya, misalkan dividen itu sudah diumumkan gitu ya, akan dibayarkan. Nah, pada saat itu kan pemegang saham sudah punya hak untuk menerima pembayaran. Nah, pada saat itu juga dividen harus diakui. Sekarang kita lihat ilustrasi pengakuan pendapatan ya. PT Randu memiliki 20% royalti pada ladang gas GS. Perusahaan menerima pembayaran royalti 2 kali dalam setahun, yaitu setiap tanggal 31 Januari dan 31 Juli. Royalti yang diterima pada tanggal 31 Januari berasal dari penjualan selama bulan Juni sampai November tahun sebelumnya. Sedangkan royalti yang dibayarkan pada tanggal 31 Juli berasal dari penjualan Desember hingga bulan Mei. Selama tahun 2021, hasil produksi dan penjualan ladang gas GS adalah sebagai berikut ya. Jadi dari 1 Juni sampai 30 November itu penjualannya total 3 miliar. Sedangkan dari 1 hingga 31 Desember itu penjualannya 500 juta. Jurnal yang dicatat PT Randu untuk mencatat pendapatan royaltinya adalah dengan mendebit kas dan mengkredit pendapatan royalti sebesar 700 juta. 700 jutanya dapat dari mana? Nah, total hasil produksi dan penjualannya itu kan 3 miliar 500 juta. Nah, royaltinya, hak royaltinya ada 20%, jadi 20% dari 3,5 miliar itu, yaitu 700 juta ya. Nah, waktu pengakuan pendapatan selain saat penjualan, ini ada beberapa waktu yang bisa diakui untuk mengakui pendapatan gitu ya. Pertama adalah selama produksi, kemudian saat penyelesaian, dan saat penagihan. Nah, kalau selama produksi ini menggunakan metode persentase penyelesaian untuk kontrak konstruksi jangka panjang. Jika kontraktor dapat diandalkan untuk melaksanakan kewajiban kontraktual, maka pendapatan dapat diakui berdasarkan kontrak. Menangguhkan pendapatan hingga akhir kontrak menafikan usaha dan pencapaian selama periode interim. Ya. Jika tahap penyelesaian dapat diestimasi dengan andal, maka metode yang harus dipilih adalah metode persentase penyelesaian. Kita akan bahas lagi mengenai metode persentase penyelesaian ini di bagian selanjutnya ya. Kemudian ada lagi waktu pengakuannya saat penyelesaian. Contoh pengakuan pendapatan pada saat penyelesaian produksi biasanya digunakan untuk logam mulia dan produk agrikultur dengan harga yang dikuotasi. Untuk pengakuan pendapatan saat penyelesaian itu harga jualnya sudah tertentu. Biaya tambahannya hanya biaya distribusi yang biasanya kecil, kemudian biaya per unit tidak dapat ditentukan karena joint cost ya. Nah, kemudian waktu yang dapat digunakan juga untuk pengakuan pendapatan adalah saat penagihan, bila penagihan sangat tidak meyakinkan. Jadi sudah ada penjualan, tapi penagihannya tidak meyakinkan. Jadi pengakuan pendapatannya tidak bisa pada saat penjualan, tapi pada saat penagihan ya. Maka pengakuan pendapatannya harus ditangguhkan ya. Jika biaya penagihan tidak dapat diestimasi dengan andal dan risiko tak tertagih tinggi dan tidak dapat diestimasi dengan, maka pengakuan pendapatannya harus ditangguhkan. Sekarang kita bahas mengenai pendapatan dari kontrak jangka panjang. Yang dimaksud dengan kontrak jangka panjang adalah kontrak yang membutuhkan waktu lebih dari 1 periode untuk penyelesaiannya. Jadi memang dalam kontraknya disebutkan bahwa pekerjaan ini akan diselesaikan dalam misalkan 3 tahun atau 4 tahun gitu ya. Nah, metode pengakuan pendapatannya ada 2, yaitu pertama metode persentase penyelesaian atau percentage of completion method. Yang kedua adalah metode pemulihan biaya atau cost recovery method ya. Kita akan bahas pertama mengenai metode persentase penyelesaian karena ini memang yang disyaratkan atau diutamakan dalam PSAK 23 gitu ya. Pengakuan pendapatannya dapat dilakukan bertahap selama masa pelaksanaan kontrak jika kriteria pengakuan terpenuhi. Dengan metode ini pendapatan diakui pada laba rugi dalam periode akuntansi ketika kontrak berjalan. Kemudian biaya diakui sebagai beban pada laba rugi dalam periode akuntansi ketika kontrak berjalan. Jadi beban dan pendapatannya itu diakui pada periode berjalan, pada saat memang kontraknya masih berjalan meskipun belum selesai gitu ya. Selama periode kontrak jangka panjang masih berlangsung, maka tingkat penyelesaiannya itu untuk setiap periodenya itu diestimasikan ya melalui survei atas hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan atau kita dapat menghitung jasa yang telah dilakukan hingga tanggal tertentu sebagai persentase dari total jasa yang dilakukan. Kemudian
proporsi biaya yang timbul hingga tanggal tertentu dibagi estimasi terkini total biaya ya. Jadi formula untuk menghitung persentase penyelesaian itu adalah biaya kontrak yang telah terjadi dibagi estimasi total biaya. Nah, metode yang kedua adalah metode pemulihan biaya. Metode ini digunakan jika hasil transaksi itu tidak dapat diestimasi secara andal atau penentuan biayanya itu tidak dapat diestimasi secara andal. Begitu juga pengakuan pendapatannya ya. Pendapatan itu diakui berkaitan dengan beban yang telah dikeluarkan dan dapat dipulihkan. Jadi hanya sesuai besarnya beban yang sudah terjadi aja itu yang diakui sebagai pendapatan gitu ya. Nah, metode pemilihan biaya ini seperti disebutkan dalam slide sebelumnya, ini kurang mencerminkan pengakuan pendapatan dan beban yang terjadi selama periode yang berjalan gitu ya, karena estimasi biayanya yang akan dipulihkan itu tidak dapat diukur secara andal. Nah, sekarang kita akan melihat ilustrasi pengakuan pendapatan dari kontrak jangka panjang dengan metode persentase penyelesaian. PTA memiliki kontrak sebesar 6 miliar rupiah selama 3 tahun untuk membangun stadion olahraga. Total biayanya itu diestimasikan sebesar 4 miliar 500 juta rupiah. Berikut adalah biaya yang dikeluarkan untuk konstruksi stadion tersebut ya. Jadi kontraknya 3 tahun dari tahun 2020 hingga 2022. Biaya yang telah terjadi pada tahun 2020 adalah 1 miliar 350 juta rupiah, pada tahun 2021 sebesar 2 miliar 250 juta rupiah, dan pada tahun 2022 sebesar 900 juta rupiah. Jadi total biayanya itu atau total estimasi biayanya itu 4 miliar 500 juta rupiah ya. Untuk tagihan yang dikirimkan atau dibilling kepada pihak yang mengontrak itu flat ya, jadi rata setiap tahunnya sebesar 2 miliar rupiah gitu ya, maka totalnya nanti yang ditagihkan adalah 6 miliar rupiah sesuai kontrak. Nah, kemudian diminta membuat air jurnal untuk mencatat pendapatan dan tagihan atas kontrak tersebut. Nah, dengan metode persentase penyelesaian itu pendapatannya itu dihitung dengan menghitung dulu persentase penyelesaiannya gitu ya. Jadi kita tentukan dulu persentase penyelesaian untuk setiap tahunnya gitu ya. Nah, persentase penyelesaian itu dapat dihitung dengan formula biaya kontrak yang terjadi dibagi total estimasi biayanya ya. Nah, pendapatan yang diakui itu sebesar persentase penyelesaian dikali estimasi total pendapatan. Nah, jadi kita lihat untuk tahun 2020 itu biayanya 1 miliar 350 juta rupiah atau 30% dari total estimasi biaya ya, 4 miliar 500 juta rupiah. Kemudian tahun 2021 biaya yang keluar adalah 2 miliar 250 juta rupiah. Nah, persentase penyelesaiannya ini udah 80%. Kenapa? Karena di total biayanya ya dari 1 miliar 350 juta rupiah, kemudian ditambah 2 miliar 250 juta rupiah. Tapi yang terjadi biaya di tahun 2021 hanya 2 miliar 250 juta rupiah itu ya. Tapi total persentase penyelesaian sudah 80% karena 30% ditambah 50% ya. Nah, kemudian pada tahun 2022 biaya yang keluar adalah 900 juta rupiah atau 20% dari total biaya. Nah, dengan selesainya 20% ini maka persentase penyelesaiannya sudah 100% ya. Selanjutnya kita akan lihat perhitungan pendapatan dan laba bruto yang diakui setiap tahunnya dengan metode persentase penyelesaian. Untuk tahun 2020, karena persentase penyelesaiannya ada 30%, maka pendapatan yang diakui juga sebesar 30% dari 6 miliar rupiah, yaitu 1 miliar 800 juta rupiah. Beban yang keluar adalah 1 miliar 350 juta rupiah, sehingga laba bruto yang dapat diakui adalah 450 juta rupiah. Nah, di 2021 total pendapatan yang bisa diakui adalah 4 miliar 800 juta rupiah atau 80% dari 6 miliar rupiah ya. Nah, bebannya juga 80% dari 4 miliar 500 juta rupiah atau 3,6 miliar ya. Jadi laba bruto yang bisa diakui adalah 1,2 miliar. Ini total laba. Tapi pendapatan, beban, dan laba ini sudah dibagi dua. Yang sebagian, yang 30% sudah diakui di tahun sebelumnya, tahun 2020 ya. Jadi ingat kembali perhitungannya. Nah, yang bisa diakui di tahun 2021 adalah
selisihnya. Jadi pendapatan karena sudah diakui 1,8 miliar di tahun 2020, maka yang diakui di 2021 hanya 3 miliar. Ya, bebannya sesuai yang terjadi sebesar 2,25 miliar ya. Maka laba bruto yang diakui di tahun 2021 adalah 750 juta rupiah. Nah, tahun 2022 juga sama metode perhitungannya. Nah, pendapatan yang diakui udah keseluruhannya ya, 6 miliar rupiah karena memang konstruksinya sudah selesai. Nah, kemudian bebannya juga diakui keseluruhan 4 miliar 500 juta rupiah ya. Laba bruto yang diakui adalah 1,5 miliar. Nah, tapi kita ingat lagi bahwa tidak semua pendapatan, beban, dan laba bruto ini diakui di tahun 2022. Ingat bahwa sebagian sudah diakui pada tahun-tahun sebelumnya. Maka yang bisa diakui di tahun 2022 adalah selisihnya gitu ya. Nah, karena dari pendapatan yang 6 miliar, 4,8 miliar sudah diakui di tahun-tahun sebelumnya, maka yang diakui di tahun 2022 adalah 1,2 miliar. Nah, kemudian bebannya yang diakui sesuai beban yang terjadi, 300 juta rupiah. Maka laba bruto yang diakui di tahun 2022 adalah 300 juta rupiah. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana jurnal pencatatannya. Untuk mengakui beban konstruksi ya yang sudah terjadi, maka kita akan mendebit konstruksi dalam proses dan mengkredit kas atau material atau persediaan ya atau utang usaha. Nah, totalnya itu 1,35 miliar rupiah. Kemudian pada saat penagihan kita akan menghitung jumlah atau total yang dapat ditagihkan sesuai kontrak. Dalam hal ini adalah 2 miliar rupiah. Jurnalnya adalah dengan mendebit piutang usaha dan mengkredit penagihan konstruksi dalam proses. Ya, itu kita catat 2 miliar rupiah. Kemudian untuk mengakui pendapatan dan laba bruto, maka kita akan mendebit beban konstruksi sebesar biaya yang terjadi 1,35 miliar rupiah. Kemudian kita mengkredit pendapatan konstruksi sebesar 30% kali 6 miliar rupiah, 1,8 miliar ya. Selisihnya itu adalah laba bruto yang dicatat pada akun konstruksi dalam proses ya, sebesar 450 juta rupiah. Nah, pada tahun 2021 jurnalnya sama ya. Beban konstruksi yang kita akui sebesar yang terjadi dengan mendebit konstruksi dalam proses dan kredit kas atau material atau utang usaha sebesar 2,25 miliar rupiah. Kemudian pada saat penagihan kita akan mendebit utang usaha dan mengkredit penagihan konstruksi dalam proses sebesar 2 miliar rupiah ya. Kemudian untuk mengakui laba bruto kita akan mendebit beban konstruksi sebesar beban yang terjadi yaitu 2,25 miliar rupiah. Kemudian kita akan mengkredit pendapatan konstruksi sebesar 3 miliar rupiah. Selisihnya akan diakui sebagai laba bruto tahun 2021 yang dicatat pada akun konstruksi dalam proses. Nah, tahun 2022 jurnalnya esensinya sama ya. Untuk mengakui beban kita akan mendebit konstruksi dalam proses dan mengkredit kas atau material atau utang usaha sebesar beban yang terjadi 300 juta rupiah. Untuk piutang usahanya yang ditagihkan, kita akan mendebit piutang usaha dan mengkredit penagihan konstruksi dalam proses sebesar 2 miliar rupiah. Kemudian untuk mengakui laba bruto tahun 2022, kita akan mendebit beban konstruksi sebesar 900 juta rupiah. Kemudian kita akan mengkredit pendapatan konstruksi sebesar 20% atau sisanya dari total kontrak 1,2 miliar rupiah. Nah, selisihnya itu diakui sebagai laba bruto yang dicatat pada akun konstruksi dalam proses sebesar 300 juta rupiah. Nah, pada saat kontrak ini sudah selesai, kita akan menutup juga akun penagihan konstruksi dalam proses dan konstruksi dalam proses ya. Dengan mendebit penagihan konstruksi dalam proses dan mengkredit konstruksi dalam proses sebesar 6 miliar rupiah. Oke, selanjutnya adalah program loyalitas pelanggan. Maksudnya program ini, pelanggan yang membeli barang atau jasa akan mendapatkan poin yang dapat dikumpulkan, kemudian ditukarkan dengan barang atau jasa secara gratis ya. Penjual mencatat poin sebagai komponen terpisah dari penjualan. Ya. Nilai wajar imbalan yang diterima dari penjualan dialokasikan antara poin dengan penjualan. Jadi pada saat point of sale atau saat transaksi penjualan, pendapatannya itu langsung dibagi gitu ya, dialokasikan antara penjualan barangnya dengan poin ya. Nah, pengakuan pendapatannya bisa
dua metode, yaitu bila poin diberikan oleh penjual atau bila poin diberikan oleh pihak ketiga. Kalau poin diberikan oleh penjual, maka penjual mengakui pendapatan saat kewajiban telah dipenuhi. Mengukur pendapatan sebesar imbalan bruto, yang kemudian dialokasikan juga untuk poin, kemudian mengakui pendapatan saat poin ditukarkan. Jika poin diberikan oleh pihak ketiga, maka mengukur pendapatan sebagai jumlah neto yang diperoleh untuk kepentingan sendiri, yaitu selisih imbalan yang dialokasikan pada poin dikurangi jumlah terutang pada pihak ketiga. Ya. Kemudian mengakui jumlah neto tersebut sebagai pendapatan ketika pembeli menukarkan poin. Jadi ada dua poin pengakuan pendapatan, yaitu pertama pada saat penjualan, kemudian pada saat poin itu ditukarkan ada pengakuan, ada pendapatan yang diakui juga, gitu ya. Untuk penjualan dengan transaksi tambahan, maka ada perlakuan-perlakuan tertentu untuk pengakuan pendapatannya ya. Misalkan untuk hak mengembalikan produk. Nah, di sini pembeli itu berhak mengembalikan produk dalam periode tertentu jika tidak puas dengan produk. Maka penjual tidak serta-merta dapat mengakui pendapatan pada saat penjualan gitu ya. Kemudian ada perjanjian pembelian kembali. Nah, dalam perjanjian ini penjual itu setuju untuk membeli kembali barang di kemudian hari. Kemudian pembeli memiliki opsi jual dan penjual memiliki opsi beli. Nah, ini juga harus dipertimbangkan apakah kita dapat mengakui pendapatan secara keseluruhan atau kita harus mempertimbangkan opsi jual dan opsi belinya ini gitu ya. Kemudian ada penjualan dengan transaksi bill and hold, yaitu ada penundaan pengiriman atas perintah pembeli. Nah, pendapatan dapat diakui pada saat penjualan ketika ada instruksi pengiriman. Ya. Jadi, kalau memang poin penjualannya itu diikuti instruksi pengiriman, nah, maka itu pengakuan pendapatannya bisa diakui pada saat itu. Jadi, sebelumnya di kontraknya memang sudah ini jelas adalah transaksi bill and hold gitu ya. Nah, kemudian atau ada kemungkinan besar pengiriman itu akan dilakukan, artinya waktunya sudah tertentu gitu ya. Nah, kemudian ada penjualan dengan transaksi tambahannya yang disebut layaway sales, yaitu barang dikirim pada saat pembeli membayarkan angsuran terakhir. Pendapatannya dapat diakui ketika sebagian besar angsuran telah diterima, barang berada di tangan penjual dan siap dikirim ke pembeli. Terakhir adalah penyajian dan pengungkapan untuk pengakuan pendapatan. Yang harus disajikan dan diungkapkan pertama adalah metode pengakuan pendapatan. Kemudian kolektabilitas pendapatan, kontrak yang masih ada dengan pelanggan, kemudian aset dan liabilitas kontrak, ya. Kemudian biaya untuk memenuhi kontrak. Demikian paparan kami mengenai pengakuan pendapatan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.